Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian daripada Khitoh Perjuangan Muhammadiyah, fungsi, dan juga macam-macam khitoh. Sebelum kita memulai materinya, marilah kita buka bersama terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung aja anak-anakku semuanya, bagaimanakah khitoh perjuangan Muhammadiyah itu? Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan juga fungsi daripada khitoh. Nah, secara bahasa, khitoh berasal dari bahasa Arab, yaitu khitotun, yang artinya adalah garis ataupun langkah. Garis ataupun langkah. Sedangkan secara istilah, khitoh adalah garis-garis besar perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah atau langkah-langkah Persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi, ketika kita memiliki satu keinginan atau memiliki satu cita-cita, otomatis kita harus membuat langkah-langkahnya atau garis besar untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Nah, kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, tapi kita nggak memiliki langkah-langkah atau garis besar untuk mencapainya, sama juga kan? Itu artinya kita hanya sekedar berangan-angan saja. Maka Persyarikatan Muhammadiyah memiliki satu keyakinan dan juga cita-cita, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merumuskan satu khitoh yang tujuannya adalah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri ya. Makanya kalau kalian punya cita-cita, punya keinginan ya, kalian harus memiliki langkah-langkah garis besar perjuangan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Kalau kalian nggak punya khitohnya ya, garis besarnya untuk mencapainya, maka sama juga kalian hanya sedang berangan-angan saja ya. Itu harus punya langkah ya. Tetapkan dari sekarang untuk cita-cita kalian di masa yang akan datang. Nah, untuk itu Muhammadiyah membuat satu khitoh yang berarti garis besar perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, sini kita bisa lihat ya. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, apakah fungsi khitoh itu? Nah, fungsi khitoh adalah sebagai landasan berpikir bagi setiap pimpinan dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan amal usahanya. Maka setiap anggota dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan setiap amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, berjuang dalam Persyarikatan Muhammadiyah harus berpedoman kepada khitoh perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya yaitu bagaimanakah sejarah perumusan khitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, sejarah perumusan khitoh perjuangan Muhammadiyah itu dirumuskan berdasarkan kondisi ketika itu ya. Sama ketika kalian memiliki cita-cita, keinginan, kalian membuat langkah-langkahnya kan akan sesuai dengan kondisi daripada kalian ya. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya yaitu macam-macam khitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, terdapat 6 khitoh yang telah dirumuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu langkah 12 yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1938 sampai 1940. Yang kedua adalah khitoh Palembang yang dirumuskan oleh A.R. Sultan Mansur pada tahun 1956 sampai 1959. Selanjutnya ada khitoh Ponorogo atau khitoh perjuangan Muhammadiyah, khitoh Ujung Pandang, khitoh Surabaya, dan juga khitoh perjuangan Muhammadiyah tahun 78
dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nah, kemudian di sini ada Hito Denpasar yang dirumuskan oleh Kiai Haji Syafi'i Ma'arif. Nah, ini adalah macam-macam hitoh. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, kita masuk kepada hitoh yang pertama kali, yaitu hitoh langkah 12. Kalian perhatikan ya. Nah, hitoh langkah 12 dirumuskan pada tahun 1938 sampai 1940 oleh Kiai Haji Mas Mansur. Perumusan langkah 12 ini dilatar belakangi beberapa faktor atau kondisi yang terjadi pada masa itu. Maka ketika itu seiring dengan perkembangan zaman terjadi pula transformasi budaya ya, baik dari budaya barat ataupun budaya-budaya yang lainnya yang mengakibatkan terkikisnya terhadap paham Islam yang benar ya, seperti ada materialisme, ada paham-paham sekulerisme dan yang lain sebagainya ya, yang mempengaruhi paham-paham Islamnya dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu, perlu adanya pengukuhan kembali hidup beragama dan paham agama dalam Muhammadiyah agar Muhammadiyah tetap dalam prinsipnya, yaitu mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, untuk mencapai misinya tersebut, yaitu pengukuhan kembali hidup beragama dan paham agama dalam Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur kemudian merumuskan masalah 5 yang terdiri dari agama, dunia, qiyas, sabilillah, dan juga ibadah. Nah, penguatan pada hal-hal masalah 5 tersebut anak-anakku semuanya ya. Selanjutnya, mengacu pada 5 masalah tersebut, dirumuskanlah langkah 12 untuk mencapai satu misi tadi, pengukuhan kembali hidup beragama dan paham agama dalam masyarakat. Nah, langkah 12 ini dibagi menjadi 2 langkah anak-anakku semuanya ya. Yang pertama adalah langkah ilmiah, yang kedua adalah langkah amali. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, berdasarkan sistematika perumusan langkah 12 dibagi menjadi 2 ya, yaitu langkah ilmiah dan juga langkah amali. Nah, langkah ilmiah yaitu langkah yang masih membutuhkan ilmu pengetahuan atau agama ya, ilmu agama atau ilmu pengetahuan, yaitu terdapat pada nomor 1 sampai nomor 7. Sedangkan langkah amali adalah langkah yang tinggal dilaksanakan saja. Langkah amali ya, langkah amali di sini salah nih, harusnya langkah amali yakni langkah yang tinggal dikerjakan saja. Ini bukan langkah ilmiah ya, tapi langkah amali yaitu langkah yang terdapat pada nomor 8 sampai nomor 12. Oke, langsung aja anak-anakku semuanya, akan kita lihat macam-macam dari langkah 12 Kiai Haji Mas Mansur. Nah, di sini yang pertama adalah memperdalam masuknya iman ya, yang bagian daripada langkah ilmiah ya. Kemudian di sini ada juga memperluas paham agama, memperluas budi pekerti, menuntut amal intikot ya, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan. Nah, nomor 1 sampai nomor 7 ini disebut juga dengan langkah ilmiah. Sedangkan yang nomor 8 ini adalah langkah amali, langkah yang tinggal dikerjakan saja. Oke, baiklah, seperti itu materi kita pada hari ini anak-anakku semuanya. Bagaimana tentang pengertian daripada Hitoh Perjuangan Muhammadiyah secara bahasa atau secara istilah, fungsi Hitoh Perjuangan Muhammadiyah, sejarah perumusan Hitoh Perjuangan Muhammadiyah, macam-macam hitoh, dan juga hitoh langkah 12. Oke, sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Jangan lupa kalian harus rajin belajar ya, supaya kalian bisa mendapatkan cita-cita yang kalian tentukan. Dan jangan lupa pula kalian harus membuat garis atau langkah-langkah untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang terdapat dalam pikiran kalian. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.